Sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Tegalsari. Masa reses DPR dimulai sejak 16 Juli sampai 17 Agustus. Saya akan mengunjungi salah satu home industri yang dirintis oleh pemuda asal kunci kesuksesan itu adalah doa, usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aziza Agustina. Kali ini saya sedang berada di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Saya akan mengunjungi salah satu home industri yang dirintis oleh pemuda asal desa ini. Nah, penasaran kan? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja yuk ikuti reportase kami. Sivitas Rakyat Indonesia merupakan home industri yang bertempat di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pemuda yang bernama Dani Adi Wijaya menjadi pelopor berdirinya home industri ini. Usaha yang dirintis oleh Dani telah berhasil membuat dua produk tas yang berbeda, yaitu tas rakyat dan tas Liza. Pada awalnya, Dani mengembangkan ide tas anyaman ini karena termotivasi untuk membuat suatu produk tas yang ramah lingkungan, serta dapat digunakan secara berulang. Setelah melalui tahap ATM, amati, tiru, dan modifikasi, akhirnya berhasil dirilis tas anyaman yang diberi nama tas rakyat. Tas rakyat ini adalah konsepnya adalah tas untuk belanja ke pasar. Jadi dindingnya ini untuk belanja ke pasar tradisional, membawa barang yang berat. Ini memang dimensinya untuk orang-orang pedesaan. Jadi orang-orang pedesaan itu kalau belanja biasanya kan membawa barang lebih banyak. Jadi seperti sembako, sayur-sayuran dan sebagainya itu kan membutuhkan tas yang mampu membawa barang dengan kuat, terus bentuknya juga bagus. Selanjutnya, konsep tas Liza jauh lebih matang daripada tas rakyat. Sebelum membuat tas Liza, Dani melakukan riset, mulai dari riset pasar, produk, hingga marketing. Ini memang konsepnya lebih anak muda, jadi dari segi bahan pun ini lebih tipis, kemudian motifnya lebih modern lagi. Terus kami beri label Liza karena ini sebagai merek. Kemudian untuk handle-nya pun kita juga buat seperti anyaman seperti ini. Tujuannya adalah kita tidak menghilangkan kesan handmade atau pembuatan tangan. Pada awal tahun 2015, Dani memulai usaha dengan bahan yang masih biasa, sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Kemudian, pada tahun berikutnya, ia sudah dapat bahan penyuplai dari Surabaya, yang kualitasnya pun jauh lebih bagus. Mulai tahun tersebut, usaha Dani mulai berkembang dengan sangat pesat. Pembuatan tas anyaman ini terbilang masih sederhana. Proses pembuatan tas dilakukan dengan cara manual. Tas rakyat dibuat dengan tali stripping band yang dianyam secara berpola, atas dan bawah. Sedangkan tas Liza menggunakan sebuah alat cetakan untuk menentukan ukuran tas tersebut. Tas anyaman ini biasanya menggunakan dua perpaduan warna yang berbeda, agar tidak monoton dan terlihat cantik saat digunakan. Selanjutnya, tas diberi label sebagai salah satu ciri khas yang membedakan tas ini dengan tas lainnya. Awalnya, usaha ini hanya memiliki 6 orang pengrajin saja. Akan tetapi, sekarang sudah berkembang menjadi 32 orang. Pengrajin tersebut tersebar di 3 desa, yakni Muneng, Ngampel, dan juga Jetis. Itu pun menurut Dani masih kurang jika pesanan semakin hari semakin banyak. Selain meningkatkan ekonomi, usaha ini juga membantu pengurangan sampah plastik. Melalui tagline-nya, Diet Kantong Plastik, Dani mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik yang semakin hari semakin menumpuk. Tujuannya adalah mengedukasi teman-teman muda untuk mengurangi kantong plastik. Jadi
ketimbang kita membawa plastik atau membeli kantong plastik di swalayan atau toko-toko retail, mending pakai tas ini. Tujuannya yaitu untuk mengurai kantong plastik. Sampah plastik tentunya sangat merugikan. Selain sukar diuraikan, juga dapat mencemari lingkungan. Tas rakyat memiliki 4 ukuran yang berbeda, yakni mulai dari S, M, L, hingga XL. Dijual secara grosir dengan harga 11-18 ribu rupiah. Sedangkan tas Liza dibanderol dengan harga 20-30 ribu rupiah. Dijual dengan cara negosiasi. Khusus tas Liza, Dani menawarkan kualitas bahan yang lebih tebal, motif yang bervariasi, hingga label dengan tagline diet kantong plastik. Agar kita selalu ingat dan mencintai lingkungan. Pendistribusian tas rakyat ini mampu menembus pasar luar kota, yakni Madiun, Blitar, Tulungagung, hingga Nganjuk. Kabupaten Ponorogo dan 4 kota tersebut sudah rutin menjadi langganan distributor. Setiap seminggu sekali, pihak agen mengambil secara grosir sebanyak 250 tas atau tergantung pemesanan. Untuk pendistribusian saat ini saya punya sekitar 5 atau 6 supplier tetap, yaitu di Ponorogo sendiri, di Pasar Legi, itu hampir di Pasar Legi ini sebut ada 5 lah nggak salah, 5 pedagang yang menjual tas ini. Dari tas rakyat, tas Liza juga ada, kemudian di Pasar Balong juga ada tiga pedagang yang di sana. Terus kemudian lagi di Madiun itu ada di Dolopo, Pasar Dolopo ada pedagang. Kemudian di Pasar Besar Madiun juga ada, terus sama lagi di Carupan, Pasar Carupan juga ada. Kemudian lagi di Tulungagung juga ada, di Pasar Wage Tulungagung. Kemudian di Blitar, di Pasar Legi Blitar. Kalau di Pacitan itu di Pasar Arjosari juga ada, di Wonogiri pun ada, tapi nggak tahu lokasinya di mana, nggak tahu, tapi dia ngambil sini. Jadi kita membuat jaringan distribusi. Jadi saya nggak menjual ngecer, tapi kita membuat jaringan distribusi. Jadi tujuannya untuk itu mendistribusikan langsung ke pedagang-pedagang itu. Untuk selanjutnya, Dani memiliki rencana usaha tas anyaman ini akan ia distribusikan ke seluruh daerah atau kota yang ada di Jawa Timur. Media sosial menjadi salah satu andalan dalam taktik marketing. Dalam Instagram, dapat kita jumpai di @lizabags.id dan @tas.rakyat. Para pembeli dapat dengan mudah melihat detail tas anyaman ini tanpa perlu repot datang ke tempat produksi. Dani berpesan kepada generasi muda untuk selalu menekuni terhadap bidang yang diminati. Dengan bekal doa dan usaha yang sungguh-sungguh, maka keinginan akan tercapai. Sebuah usaha tentunya harus dibarengi dengan inovasi, agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Itu sangat penting, soalnya itu sebagai cerminan kita sendiri bahwasanya produk kita itu bagaimana ke depannya. Ketika dekorasi positif, ya kita jangan terlalu senang hati, karena itu suatu cangguan untuk kita untuk lebih baik lagi. Ketika dikoreksi lebih negatif, itu sebagai acuan kita untuk berinovasi lagi, bagaimana mengerti pelanggan, bagaimana kita untuk berusaha untuk menyenangkan pelanggan gitu. Kalau untuk pesan-pesan untuk anak muda, yang penting apapun kegiatanmu, yang penting kamu tekun, terus jangan lupa untuk berinovasi, terus bersyukur, kemudian jangan lupa untuk berdoa. Kunci kesuksesan itu adalah doa, usaha, terus ya itu saja. Jadi kalau kita berdoa dengan baik, insya Allah rezeki kita juga akan diberikan dengan baik. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, apapun itu rintangan yang ada di depan kita, itu bakalan kita bisa hadapi dengan lebih baik dan lebih kepala dingin. Jadi lebih enak lah, positif gitu. Dengan adanya tas anyaman ini dapat mengingatkan kita untuk
mengurangi penggunaan kantong plastik. Usaha ini tentunya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Begitulah rekam jejak yang dirintis